Kita pada kita akan dua dari terima kasih teman-teman semua. Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan semua pihak di tema dan nanti kami itu rapat berdasarkan dan bisa bermanfaat pada semua instansi terkait untuk keberangkatan rombongan dari Indonesia yang sudah berangkat. Terima kasih saudara kami semua, Pak Romo, Pak Suster, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, kita akan mendapatkan dari kehidupan orang atau pokok apa-apa, itu kapan bisa diambil, itu yang pertama. Ada konfirmasi. Kemudian itu tanda kenal pidana, tanda kenal mobil, kapan bisa diambil. Lalu yang kedua, tadi mengenai transportasi, mengenai KTP pemilik dan KTP supir, ini buka linknya gimana? Terima kasih, kami tidak tahu. Lalu yang ketiga, masuk ke diri itu kita semua bersama-sama dari keuskupan ke sana atau kami sendiri-sendiri. Itu yang ini. Lalu jam berapa kita berangkat dari keuskupan ini ke sana? Yang jam 9 ini ya. Terima kasih banyak. Lalu mengenai yang terakhir adalah saudara-saudara kita yang awam yang tadi tidurnya ditinggal. Berarti mereka harus menyiapkan sendiri-sendiri keamanan mereka. Baik, terima kasih. ID card untuk manusia nanti kami siapkan 1-2 hari ini. Kami akan konsultasikan ke panitia di Dili dari Bapak Ibu sekalian. ID card saja harus lapor ke mereka dulu, setuju baru kita cetak. Jika kemarin ada orang muda yang inisiatif buat kaos itu, saya bilang jangan serampangan dulu, harus kita konsultasi ke mereka. ID card kami konsultasikan, mereka setuju kami cetak, akan dibagikan pada waktunya. Sedangkan untuk pengenalan untuk kendaraan juga kita akan berikan, tapi kendaraan harus jelas dulu. Jangan kita hanya kasih habis nomor, datang bilang, nomor yang itu hari waktu tidak jadi, kami ganti dengan yang ini. Jadi suster itu akan pada waktunya akan diberikan, tidak usah khawatir. Link nanti saya akan kirimkan lagi dari Bea Cukai, akan saya kirimkan lagi sebentar di grup itu. Kapan masuk sudah disampaikan Pak. Saran dari Bea Cukai dan Imigrasi, karena kita banyak masuk di tanggal 9. Kita masuk di tanggal 9. Begini, kita ini selisih 1 jam dengan mereka. Kalau kita bilang kita jam 9, mereka sudah jam 10. Jadi kita tentukan saja kalau memang mau supaya tertib, jam 8 kita start dari keuskupan. Jam 8 start dari keuskupan, kita bergerak menuju PL Kota Ain. Dan mohon perhatikan, saat kita tiba di Kota Ain, penumpang atau yang diistilahkan oleh mereka yang bertugas manifest, jangan turun untuk jalan kiri kanan. Cukup koordinator itu yang turun untuk urus itu barang. Maka setiap kendaraan itu harus ada dia punya ketua, semacam koordinator, pegang paspor, pegang surat mobil. Kita hanya berurusan dengan beberapa orang. Nanti untuk pengisian form kecil itu kami akan minta supaya dibagikan memang kepada pesiaran, diisi memang, tinggal diserahkan bersama paspor. Ya, dari suster sekian. Ada kurang jelas? Penginapan. Penginapan untuk awak urus masing-masing. Kita di sejauh yang informasi yang terakhir itu, awak ditiba. Jarak dengan pastor suster itu kurang lebih 2,5 sampai 3 km. Jadi memang harus diatur untuk bisa memang. Dan sampai tiba di sana berbilang kami lari dimakan di sana baru pulang ke rumah. Tidak ada lari dari datang. Nah,
BO mana? Ya, Ropius. ya, sudah. Baik, hari suster selesai. Berikut, sudah kawat kuda dulu. Untuk surat izin kendaraan itu, kalau dintanya nggak. Yang kedua, menyangkut persiapan ketika ini mau bawa obat atau vitamin itu apakah boleh? Vitamin obat. Ya, kalau udah terkait izin auto. Izin auto bisa diurus hari ini, keluar dari sini juga keliling dan urus sudah. Ya, untuk linknya nanti saya kirimkan. Terus vitamin dan obat-obatan boleh dibawa. Yang penting bukan narkoba atau sejenisnya. Itu untuk pertanyaan dari orang muda. Cukup? Berikut Bapak aja dulu baru sama Bapak. Baik, terima kasih. Menyambut tiba, kalau jumlah yang mungkin besar, ada perempuan tidak diberi satu lapangan, bisa kami siapkan. Kami dari APU, apakah bisa kita masuk sama-sama, tetapi kami rencananya tidurnya di Lipisan. Lalu besok jam 10-nya kami akan bergabung dengan tim dari Paroki lain di Tiban. Dengan alasan untuk memudahkan para peserta bisa makan dan seterusnya, cari yang gampang kalau di Lipisan. Kalau di Tiban itu menurut saya, sering saya orang di sana, sangat sulit karena warung tidak ada, kios-kios kecil saja, semua toko besar ada di kota Dili, sementara kita tidak bisa menyerang. Itu agak sulit. Sementara kita hanya makan roti dalam kurun waktu tanggal 9 sampai dengan 11. Ya, itu kecuali orang Eropa kami orang mengeluh, mereka mengeluh bilang Bapak makan roti selama 3 hari bisa. Hanya kami merasa berat. Apakah kita harus makan dari nasi? Tergantung nanti saya ikut pertemuan di Kesupan, saya mengusulkan bahwa pekerjaan itu kami akan dipisah dengan sendirinya, kami akan bergabung pada tanggal 10 pagi di sana. Soal makan tanggal 10 itu kita akan berjuang di Lipisan. Lalu yang berikut, kami sesungguhnya kami 20 tetapi kami 16 saja karena ada yang batal untuk ikut. Awalnya kami mau bawa mobil pribadi, ada beberapa mobil lalu ini, tetapi karena situasi waktu itu kami rapat, saya bilang tidak bisa supaya kita tidak boleh tercecer, kita satu mobil. Nah, oleh sebab itu apakah bisa misalnya rombongan dari sini masuk jam 8 pagi tadi tanggal 9, lalu kami misalnya harus makan siang memang diatur dulu. Untuk yang usulan saya itu kami akan tunggu di Lipisan, nanti kami akan bergabung ke Tiban. Untuk mobil nanti sebentar mau bagikan linknya, karena saya sudah suruh sendiri, kami pakai bis, dia urus sendiri, dia urus dulu di Bea Cukai. Nanti soal yang lain-lain lantasnya nanti kita akan dimotain. Hanya pertanyaan, apakah surat lantas itu dibayar? Ini satu persoalan, karena sering saya masuk dengan mobil, lantas itu bayar. Sering saya masuk ke sana itu, lantas itu dibayar. Karena setiap supir mobil pribadi atau mobil umum, STNK asli wajib tinggalkan di lantas online. Karena bawa surat keterangan dari lantas untuk pemilihan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kode. Terkait termasuk pilihan untuk kelompok, boleh. Termasuk kita yang lain juga boleh. Tetapi jangan sampai terlambat untuk masuk. Kalau di luar sini mungkin masih mungkin, tapi kalau misalnya keluarga ada di Dili, di Motael, di Bepora,
di lain-lain di dalam kota, siap-siap untuk jalan kaki dari sana sampai ke Tasitoro. Itu lebih jauh dari Tibar, naik sedikit bukit turun ke Tasitoro. Jadi penginapan boleh, tetapi jangan sampai terlambat. 2 jam sebelum perayaan itu tidak ada lagi pergerakan, baik orang maupun kendaraan, selain kendaraan Bapak Paus dan Kardinal dan Pak Usul. Kita yang lain sudah siap itu. Yang terkait dengan itu juga makan siang memang di tanggal 9 boleh. Bapak-bapak kan yang punya batas, boleh dekat. Bisa makan, termasuk kita juga saat misalnya mengantre di situ menunggu urusan lain-lain, lihat-lihat sudah jam 1 mau makan sudah. Jangan bilang kayak kami masuk di sebelah lalu makan biar rasa luar negeri sedikit. Makan ya. STRP surat jalan dari kepolisian, ya ini memang informasinya bervariasi. Makanya saya bilang tadi, tolong diurus kalau ada kesulitan, tolong hubungi kami supaya kami koordinasi dengan lantas. Lantas siap untuk membantu, mungkin terkait ini juga. Tapi kalau untuk di bea cukai tidak ada bayar. Bea cukai tidak ada bayar. Sudah disampaikan di depan Pak PR, petugas sendiri datang, saya tanya biaya, bilang tidak ada. Dan kakak di lantas dan sebentar saya komunikasi lagi dengan Pak Kasat. Kadang di pimpinan bilang-bilang kita sampai di lapangan bilang. Di dalam daftar ini ada kelompok paroki yang sudah jalan lebih dahulu tanggal 7 atau 8 karena ada keluarga atau kenalan atau tarekat di sana. Silakan nanti di batas dicek, petugas akan cek juga kalau ada, silakan. Tapi siap untuk tadi yang saya katakan, siap untuk jalan kaki dari tempat menginap di dalam kota Dili. Siap untuk jalan kaki. Tidak ada kendaraan antar datang di Tasitoro lagi. Dan itu sejauh kita ini lebih jauh. Lebih jauh. Kira-kira Bapak Jack, tentang ini cukup? Kita dengar dulu Bapak Jack. Maaf. Karena apakah pertanyaan saya, apakah setiap pergi punya mobil kendaraan umum itu dia harus pasang misalnya baliho di depan mobil bahwa rombongan pergi ini lalu dengan bendera ini dalam bendera Pancasila bisa atau tidak? Jadi dalam komunikasi kami kemarin dengan Pemda belum diizinkan. Jadi yang kita bilang kami ini bendera paroki mau tunjuk depan kaos simpan diam-diam di sini untuk kita saja. Jangan sampai dilihat mirip-mirip dengan OPM orang muslim kita dari sana. Cukup kita bawa diri, baliho atau apa juga tidak usah. Panitia diri yang diizinkan yang sifatnya sedikit demo-demo itu di depan paus. Entah bawa spanduk, kami masih komunikasikan supaya mencari pengenal apakah bendera kecil, bendera Indonesia yang kecil boleh dibawa tapi saat kita sudah duduk di dalam, bukan sepanjang jalan kita, Indonesia orang punya kita. STRB sekali lagi nanti sebentar habis itu saya telepon Pak Kasat untuk pastikan. Itu untuk Bapak Jen. Bapak Mobal, silakan. Kalau bisa kita yang masuk sebagai pesiaran bisa pakai semacam kostum yang tulisan palsu atau top itu bisa dapat langsung masuk ke betul. Terkait atribut yang ini, kemarin orang muda berinisial
Nanti mereka akan konsultasikan, kalau oke dicetak, lalu ditawarkan kepada kita. Kami dari Sadi 2 orang saja, jadi itu didaftarkan di mana. Yang kedua, tadi juga kemarin Pak sudah memastikan bahwa kami akan diatur akan mendampingi. Kami sudah diminta untuk dikirim foto dan juga perjalanannya bagaimana. Terima kasih. Baik. Untuk kendaraan, sekali lagi, Pemda hanya siap-siap kalau ada warga baru yang tidak terakomodir di kendaraan. Sejak awal kita sampaikan, kendaraan urus masing-masing. Yang berikut tentang informasi tadi bahwa dia akan di atas, ya nanti kita siap-siap saja, tapi ini protokolnya Vatikan. Jadi kita siap-siap saja. Yang penting tertib, celana naik, sepatu kulit, jangan baju stabil mobil naik di atas. Kalau teman-teman yang 4 orang itu untuk atur diri secara liturgis, busana, pantas dan lain. Selesai diatur, apa? Menyangkut Medika, tadi Romo katakan bahwa masih ada beberapa rombongan besar sudah masuk lebih awal ke Dili. Seandainya kalau begitu bagaimana mereka mendapatkan ID card? Karena bisa dilihat menggunakan ID card untuk masuk ke Tasik. Itu pengaturan bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, mengangkut kendaraan dari setiap provinsi. Contoh kami dari Pantura, dari Manamas, Widi, Kaubele, dan apa boleh masuk ke Motai sambil menunggu rombongan dari Tangguh masuk kita beriringan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ID card tadi yang masuk lebih dahulu. Nanti kalau sudah setuju dari panitia 1-2 hari dicetak, kami sudah bagikan sesuai daftar yang ada. Jadi kalau masuk lebih dahulu pun di bawah memang. Di bawah memang. Supaya waktu jalan tergerak ke Tasitolo itu sudah ada memang itu ID card simpanan. Jelas Bapak? Yang berikut, kelompok yang dari bagian utara sampai dengan bagian timur itu sudah datang ke sini. Tunggu di situ, di dekat-dekat situ bisa masuk sampai daftar. Asal jangan terlambat. Kami sudah selalu dengan tunggu ambil kamu. Ya, jelas Pak. Termasuk kata tunggu Pak Jaya mereka batas di sana. Tadi saya dengar belum jelas itu umat selalu dari email pastor mereka di kampung mana. Lalu yang kedua, kita baru pulang tanggal 11 sebelum pergi masuk ke dari tidak ide selalu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak. Umat di Tiba, pastor suster dan delegatus itu di Tasitolo dekat dengan tempat. Masuk ke Dili ini mungkin tanggal 9 atau setelah 11 pagi. Sedangkan tanggal 10 itu sejak pagi termasuk toko yang mau siapapun itu pemerintah tutup semua. Selain pesiaran dilarang keluar informasinya, tinggal di rumah saja. Itu nanti keamanan Timor Leste akan atur itu semua. Jadi kalau misalnya mau lari pergi beli ambil sedikit apa di sana, tanggal 11 pagi beli, putar-putar sampai di sini malam subuh. Jadi Bapak Romo tambah lagi $15 karena 4 hari. Diatur baik Pak. Kita lihat kalau bilang boleh, kalau tidak tertib. Iya, perlu baru itu. Tapi Romo izin. Kita membayangkan yang sulit-sulit. Agak sulit karena di Tibar itu ada Aliana, Bomonaro, Hermera, Balian, semua tutup di situ. Tidak mungkin kita mau waktu sini kendaraan ini terpisahkan dibeli ambil di situ. Kita bayangkan yang sulit saja. Kalau memang situasinya mudah, apa? Begitu. Berikut, Partai Frans. Terima kasih. 7 sampai dengan 10.
maka daftar yang sudah dikirim itu kami 21 itu ada 5 yang sudah menarik diri. Baru ke kami itu saya kebetulan ada 2 adik kandung yang siapkan 2 rumah di Delta 2 untuk 1 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Bahkan 1 untuk 2 suster. Kebetulan dalam daftar kami itu pastor saya sendiri dan 2 suster, kemudian yang sisanya itu awam. Kemudian kami ada 3 kendaraan yang memang sudah ditentukan siapa pengendara dengan kelengkapan administrasinya itu dan ketuanya. Lalu karena harus masuk lebih dulu atau harus sama-sama tanggal 8 itu diberi nomor itu. Sehingga mungkin nomor kendaraan itu diberi sesuai dengan yang disampaikan oleh Romo. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Pintu masuk sejauh informasi dari imigrasi dan cukai hanya 1, Motai. Termasuk yang di Malaka semua ke situ. Kota masih ditutup kecuali hanya untuk pekerja. Sedangkan untuk persiaran semua lewat sini karena diurus semua petugas imigrasi akan diperbantukan di sini. Sehingga masuknya hanya 1 di kota ini. Yang pertama, yang kedua urus surat semua hanya bisa di sini. Link itu diisi boleh di tempat kita, tetapi kalau ada kesulitan di kantor Bea Cukai di samping kuburan pahlawan di Halimai. Dan untuk surat kepolisian juga hanya bisa di pos lantas Motai. Tidak bisa di pos lantas Belu, apalagi di Balaka atau TTU. Langsung di pos lantas Motai, tidak bisa di lantas Belu. Makanya kita urus 3 hari atau bahkan 1 minggu sebelum urus bebas. Untuk pastikan kalau sudah terdaftar lengkap, dengan sendirinya akan terekam di sistem. Jadi waktu kita maju kita tunjukkan itu fotokopi akan lihat, cek di sistem selesai lewat.